Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami KKN 3 DR77. Apa kabar dari teman-teman semua di sana? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tetap semangat belajar walaupun di rumah, tidak membatasi kita untuk belajar dan tetap aktif. Tuh. Nah, kali ini saya bersama Muhammad Adibyan Iqbal, saya akan meneruskan video pembelajaran yang kemarin yang sudah disampaikan oleh Kak Dila tentang penjumlahan dan juga pengurangan bilangan pecahan. Nah, kali ini saya akan meneruskan yaitu materi mengenai perkalian dan juga pembagian bilangan pecahan. Untuk lebih lengkapnya silahkan disimak video ini sampai akhir. Kalau bisa untuk saran dan masukan bisa ditinggalkan, bisa ditulis di kolom komentar. Itu ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemanfaatan dari ilmu yang telah kita pelajari. Kita bisa membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silahkan bisa ditonton video berikut ini. Masuk ke materi pembelajaran dalam video kami, yaitu mengenai perkalian dan juga pembagian bilangan pecahan. Yang pertama yang terlebih dahulu kami bahas yaitu mengenai perkalian bilangan pecahan. Di sini ada dua sifat tentang perkalian bilangan pecahan. Yang pertama, kalikanlah pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. Sangat mudah sekali, gitu ya. Yang kedua, perkalian pecahan dengan inversnya sama dengan 1. Jadi kalau sebuah pecahan dikalikan inverse, nah inverse itu kebalikannya. Jadi contoh misal A per B, ya kan, kali B per A itu sama dengan 1. Gitu. Kalau kebalikannya inversinya pasti hasilnya itu 1. Diingat-ingat ya teman-teman. Masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang setengah liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Di sini bisa kita tulis permasalahan tersebut, bisa ditulis yaitu dengan setengah kali 5, yaitu kan menuang setengah liter selama 5 jam, itu ya. Kali ini kita membutuhkan bantuan yaitu garis bilangan. Garis bilangan kita panah yaitu setiap setengah sampai 5 kali nanti kita hitung, gitu ya. Jadi panahnya kita hitung ada 5, gitu. Penyebutnya ada 2. Kalau dikalikan itu bisa. Jadi bilangan bulat 5 itu sama dengan 5 per 1. Bisa ditulis 5 per 1. Jadi atas 1 kali 5 yaitu 5, 2 kali 1 yaitu 2. Jadi 5 per 2. Tapi kalau menggunakan garis bilangan bisa dilihat seperti dalam gambar, itu ya. Kita membutuhkan 5 anak panah untuk tanda itu. Jadi hasilnya 5 per 2, atau bisa ditulis 2, 1 per 2, 2 setengah, itu ya. Untuk contoh yang kedua, yaitu hampir sama, tapi ini pecahan dengan pecahan. Tadi pecahan dengan bilangan bulat, sekarang pecahan dengan pecahan. Seorang apoteker ingin mengambil setengah dari cairan Y yang ada di dalam botol. Jika banyak cairan dalam botol adalah 4/5 bagian,
ditentukan banyak cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Nah, bentuknya kita bisa tulis karena mengambil setengah dari 4/5, jadi kita bisa tuliskan dalam perkalian yaitu setengah 1/2 kali 4/5. Kali ini kita akan mencoba cara lain, bukan menggunakan garis bilangan tapi menggunakan pita bagian. Tuh, bisa dilihat dalam gambar tersebut. Untuk yang 4/5 kita bisa membagi sebuah, anggap saja pita itu secara vertikal. Nah, kita 5 bagian yang kita aksir yang 4-nya karena 4/5 itu ya. Yang kedua yang setengah kita bentuk lain secara horizontal, 2 bagian karena penyebutnya 2, atasnya 1, pembilangnya 1, maka diaksir salah satu itu ya. Masuk ke perkaliannya 4/5 kali 1/2. Nah, kita gabungkan di situ. Perhatikan daerah yang dikenai aksiran biru. Oke, yang 4/5 kita aksir biru, yang 1/2, 1/2 itu kita aksir kuning biar bidan bisa membedakan. Itu ya, dikenai arsiran biru dan kuning. Daerah yang terkena arsiran biru dan kuning itu ada berapa bagian? Nah, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian dari total keseluruhan yaitu 10 setelah kita gabungkan itu ya. Jadi pembilangnya itu arsiran kuning dan biru, jadi semuanya yang kena arsiran yaitu 4 dan juga secara keseluruhan yaitu 10, jadi 4/10. Kalau langsung saja dikalikan bisa 4/5 kali 1/2 sama dengan, nah kan pembilang kali pembilang yaitu 4 kali 1 4, 5 kali 2 10 sama aja, jadi hasilnya 4/10 itu ya. Lanjut kita ke pembagian bilangan pecahan. Saya kira yang perkalian sudah cukup jelas. Kita lanjut ke pembagian bilangan pecahan gitu ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Jadi bilangan pecahan dibagi dengan bilangan bulat. Jika A per B adalah bilangan pecahan dan C adalah bilangan bulat, maka A per B dibagi C sama dengan A per B kali C. Bisa diperhatikan ya di gambar. Kita contoh soal biar lebih jelas. Seorang apoteker mempunyai 1/3 gelas cairan kimia. Jika cairan tersebut akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata, maka masing-masing gelas terisi berapa bagian? Kita bisa perhatikan gambar. Ada gambar berisi 1/3 gelas. Itu kan ada. Ya tahu kalau dibagi setengah dibagi menjadi 2, nah itu kan sudah terlihat isinya yaitu 1 dan juga 1 itu. Dari gambar di atas atau ilustrasi di atas, lihat bahwa masing-masing gelas terisi 1/6 bagian, sehingga 1/3 dibagi 2 sama dengan 1/6 bagian gitu. Kalau kita pakai rumus ya pakai gambar itu kan 1/3 dibagi 2 berarti sama dengan 1/2 kali 3 sama aja hasilnya 1/6 gitu ya. Baik, masuk ke yang kedua yaitu pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi penyebutnya sama. Misalnya jika A per C dan B per C adalah bilangan pecahan dengan B tidak sama dengan 0, maka A per C plus B per C sama dengan A per B gitu ya. Langsung saja masuk ke contoh soal, bisa dilihat bersama-sama. 6/7 meter
kayu papan akan dipotong-potong menjadi masing-masing 2/7 meter. Ada berapa bagian kayu yang dihasilkan? Nah, soal tersebut itu bisa digambarkan atau bisa diilustrasikan sebagai berikut. Kita lihat pada gambar. Jadi di 6/7 yaitu ada 7 bagian, tapi yang kita warnai 6 karena pembilangnya 6. Sama dengan kita bagi 2, yaitu berarti mendapat 2. Tetap bagiannya 7, tapi yang diwarnai dibagi 6 kan, bagi 3 sama dengan 2. Gitu. Dari gambar atau ilustrasi di atas atau itu ya, dapat dilihat bahwa 6/7 meter kayu papan dapat dipotong menjadi 3 potongan yang panjangnya masing-masing 2/7 meter. Dan bisa ditulis 6/7 dibagi 2/7 sama dengan 6/2 sama dengan 3. 6 dibagi 2 kan sama dengan 3. Sangat mudah sekali, ya kan? Sekarang kita lanjut. Bisa diperhatikan juga ya di dalam gambar itu kita masuk ke yang nomor 3, pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Jadi bilangan bulat dibagi dengan bilangan pecahan. Untuk membagi bilangan bulat dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah bilangan bulat tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut sama dengan bilangan pecahan pembagi. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, maka C dibagi A per B sama dengan C per 1 dibagi A per B sama dengan B kali C per B dibagi A per B sama dengan B kali C per A. Itu ya rumusnya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Seorang apoteker ingin membagi 1 gelas cairan kimia menjadi masing-masing sepertiga gelas. Ada berapa bagian yang tidak didapatkan? Nah, bisa dilihat gambar ilustrasinya. 1 gelas itu penuh, ya kan, ukurannya ada di 3. Kita bagi menjadi 3 bagian gelas, yaitu masing-masing mendapat bagian 1 itu ya, di 1/3. Dari ilustrasi gambar tersebut dapat terlihat bahwa 1 gelas cairan kimia dapat dibagi menjadi 3 bagian yang berisi sepertiga gelas. Bisa dituliskan 1 dibagi 1/3 sama dengan 3/3 dibagi 3/1 sama dengan 3. Ya, sangat mudah sekali, itu bisa dipahami. Nah, untuk selanjutnya yang keempat ya, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Yang tadi penyebutnya sama, yang kedua, sekarang yang keempat ini penyebutnya berbeda. Untuk membagi bilangan pecahan dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah kedua bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut sama. Jika A per B dan D per C adalah bilangan pecahan dengan C tidak sama dengan 0, maka A per B dibagi C per D sama dengan A kali D per B kali D dibagi B kali C per B kali D sama dengan A kali D per B kali C. Jadi penyebutnya kita samakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengalihkan masing-masing penyebut. Nah, lebih jelasnya kita masuk contoh soal. Bagaimana kalau 1/3 gelas cairan kimia dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari masing-masing 1/6 gelas? Nah, soal tersebut bisa kita ilustrasikan atau digambar sebagai berikut ya. 1/3 gelas, jadi gelasnya ukurannya 6, 1/3-nya yaitu 2/2 bagian, jadi tingginya 2 diangkat 2, jadi 2
6 kan, 1 sama dengan 1/3. Bisa dibagi 2 dituang ke 2 gelas, yaitu mendapat bagian 1/6 gelas. Dari gambar atau ilustrasi dapat terlihat bahwa 1/3 gelas cairan kimia dapat dibagi menjadi 2 bagian yang terdiri 1/6 gelas. Bisa dituliskan 1/3 dibagi 1/6 sama dengan 1 kali 6 per 3 kali 1 sama dengan 6/3, itu sama dengan 2. Itu ya, mudah kan? Nah, kalau lebih mudah itu bisa digambar atau diilustrasikan itu agar jelas. Nah, mungkin materi yang saya sampaikan, yang kami sampaikan itu cukup sekian. Kurang lebihnya kami juga minta maaf karena sifat manusia juga tidak lepas dari salah maupun lupa, gitu ya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Untuk teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video kami. Nantikan video selanjutnya, simak terus ya channel YouTube Kakak Nika 77. Silahkan bisa di like, bisa di komen, bisa di subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng agar notifikasi selalu muncul di HP Anda atau di perangkat Android Anda. Itu ya. Terima kasih semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dari saya Muhammad Andi Iqbal, secara pribadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.